Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal tes PPG kita yang berhubungan dengan guru kelas atau guru SD ya, biasa disebut juga PGSD. Nah, bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like dan bantu share, dan tonton juga video-video menarik lainnya untuk persiapan tes PPG. Sudah ada semua saya buat, baik untuk TPA, tes bakat minat, pedagogi umum, dan masih banyak lagi lainnya ya. Silahkan dicek di video-video saya. Baik, kita lihat soal yang part ketiga ini. Bagi teman-teman yang belum tonton part 1-2, silahkan buka di playlist ya. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi emosionalitas, yaitu A. Anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama kelompok teman sebayanya. B. Anak dapat memperlihatkan inisiatif dan alternatif untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu ya. Kira-kira yang mana nih Bu Guru, Bapak Guru SD ya? Berikut adalah karakteristik anak usia SD dari segi emosionalitas ya. Baik, benar sekali. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama kelompok teman sebaya ya. Kalau ini dia berhubungan dengan mental ya, yang option B. Kalau option C, anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung, kayaknya mental juga ya, kognitifnya. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu, ini juga berhubungan dengan kognitif atau mental. Jadi jawaban terbaik ada di option A ya. Coba kita lihat pembahasannya. Segi sosial emosionalitas ini. Yang pertama, anak mulai tidak suka terikat dengan orang dewasa ya. Ini dia. Kemudian yang kedua, anak dapat menunjukkan penghargaan terhadap guru atau orang dewasa lainnya. Jadi sudah bisa menunjukkan penghargaan untuk anak usia SD. Anak dapat menunjukkan sikap empati terhadap suatu kondisi ya. Sudah bisa berempati. Kemudian anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama kelompok teman sebayanya. Nah, ini poin keempat ya. Sesuai dengan jawaban kita di option A. Kemudian anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar ya. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, sudah bisa peduli. Anak menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman, sudah bisa tenggang rasa dan menghargai teman sebayanya. Anak menunjukkan rasa solidaritas terhadap teman kelompoknya, jadi mereka sangat solid terhadap teman kelompok mereka. Kemudian anak telah memiliki kemauan untuk menceritakan sesuatu kepada teman-temannya. Nah, ini semua saya perhatikan ada sama ciri-ciri anak-anak saya ya, yang masih berusia SD ya, kelas 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu adalah karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD ditinjau dari segi A. Mental, B. Psikomotorik, C. Sosial, D. Emosional. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Menampilkan sifat ingin tahu ya. Karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD ditinjau dari segi ya, seperti yang saya katakan tadi di pembahasan awal bahwa ini berhubungan dengan mental ya, dengan kognitifnya, bersifat ingin tahu ya. Psikomotorik tidak ya, sosial juga tidak, emosional juga tidak. Jadi option terbaik adalah option A ya. Kita lihat segi mental. Yang pertama, anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda ya. Yang kedua, anak sudah dapat menghubungkan suatu objek atau kejadian dengan konsep tertentu yang bersifat abstrak, misalnya tentang luas dan volume. Anak dapat menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk sesuatu karya tertentu.
Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Anak dapat membuat gambar-gambar dengan menggunakan sudut perspektif sederhana. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu. Nah, ini ya yang berhubungan dengan mental, sudah ada di poin ke-5 ya. Anak dapat merumuskan dan menunjukkan pengertian terhadap sesuatu. Anak sudah dapat mengikuti peraturan yang berlaku umum. Anak sudah dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru, baik sendiri maupun bekerja sama. Kemudian anak dapat menunjukkan aktivitasnya dalam berbagai kegiatan sekolah maupun di lingkungannya. Anak dapat memperlihatkan inisiatif dan alternatif untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Jadi sudah sangat kompleks ya. Untuk ini dari segi mental ya. Kalau tadi dari segi emosional ya. Kalau teman-teman ingin pelajari memahami dengan seksama, silahkan di pause videonya ya, biar bisa masuk ke dalam hati teman-teman dan pikiran teman-teman ya untuk memahaminya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Berikut adalah tujuan umum dalam aktivitas membaca, kecuali A. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. B. Membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Ini saya salah ketik ya teman-teman, susunan ya. Kemudian option C. Membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. D. Membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku. Nah, ini dia kira-kira yang mana yang termasuk tujuan umum membaca ya. Ada kata kecuali ya, jadi hati-hati, berarti yang kita cari yang bukan termasuk tujuan umum membaca itu sendiri. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya, ada di option B, membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku ya. Nah, ini bukanlah tujuan umum dari aktivitas atau proses membaca itu sendiri ya. Kalau membaca untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta itu termasuk tujuan umum. Option B juga membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Kemudian option C juga membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi ya. Jadi hanya ini yang tidak termasuk. Ini untuk memperoleh kekurangan suatu buku atau kelebihan suatu buku, itu bukanlah suatu tujuan umum dalam aktivitas membaca. Kita lihat pembahasannya. Tujuan umum membaca antara lain: A. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, atau reading for details or facts. Membaca tersebut bertujuan untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan telah dilakukan oleh sang tokoh untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh sang tokoh. Jadi ini sudah sesuai dengan option A ya. Option B, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Reading for main ideas, membaca untuk mengetahui topik atau masalah dalam bacaan, untuk menemukan ide pokok bacaan dengan membaca halaman demi halaman ya. Ini untuk mencari ide-ide utama dalam bacaan ya. Membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Reading for sequencer organization, membaca tersebut bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian cerita dan hubungan antar bagian-bagian cerita. Option D yang selanjutnya, poin D, maaf bukan option ya, D ya. Membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi atau reading inference ya. Pembaca diharapkan dapat merasakan sesuatu yang dirasakan penulis. Jadi ketiga poin ini masuk di tujuan umum membaca ya. Kemudian masih ada lagi membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Reading for classify ya. Membaca jenis ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar mengenai sesuatu hal.
Ini menurut Anderson dalam Tarigan 1979 halaman 10 ya. Poin F, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Reading to evaluate. Jenis membaca tersebut bertujuan untuk menemukan suatu keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Membaca jenis ini memerlukan ketelitian dengan membandingkan dan mengujinya kembali. Selanjutnya, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Reading to compare or contrast ya. Tujuan membaca tersebut adalah untuk menemukan bagaimana cara, perbedaan atau persamaan dua hal atau lebih ya. Oke, jadi itu adalah beberapa poin kegunaan atau tujuan umum dalam membaca. Ada sekitar 7 poin ya. Ada 7 poin yang bisa kita pahami ya. Ada reading for detail or facts, ada reading for main ideas, kemudian reading for sequencer organization, kemudian reading for inference, kemudian ada reading for classify untuk mengklasifikasikan, ada reading for evaluate untuk mengevaluasi, ada reading for reading to compare or contrast, ada yang membandingkan atau perbedaan atau persamaan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Sehubungan dengan pelaksanaan studi tour ke Bandung, maka diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 6 SDN Mande 1 untuk berkumpul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimohon dengan tepat waktu. Jangan lupa bawa semua perlengkapan seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat tulis serta pakaian untuk keperluan. Berikut adalah isi dari pengumuman di atas kecuali A. Pengumuman dibuat untuk siswa SDN Mande 1. B. Peserta studi tour berkumpul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. C. Salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. D. Tujuan studi tour tersebut adalah ke Bandung. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, di sini kita sebagai guru dilatih untuk menemukan informasi yang ada dalam suatu teks pengumuman ya. Jadi ini adalah teks pengumuman. Kira-kira berikut adalah isi dari pengumuman kecuali. Jadi kira-kira yang mana nih yang tidak termasuk dalam isi pengumuman di atas? Coba kita lihat, kita simak bersama. Jadi option A, jawabannya ada di option A, yaitu pengumuman dibuat untuk siswa SDN 1 Mande. Nah ya, jadi inilah yang tidak termasuk tujuannya ya, adalah isi dari pengumuman di atas kecuali. Jadi ini bukan, tidak termasuk isi ya. Ini dia isinya. Jadi isinya adalah jam berapa kita berangkat, kemudian apa yang harus kita bawa, kemudian tujuan studi banding kita, studi tour kita itu ke kemana, itu ke Bandung ya. Jadi yang tidak termasuk adalah option A. Ini sebenarnya kepada siapa ya? Ini kepada siapa pengumuman ini diberikan. Jadi ini tidak termasuk ke dalam isi pengumuman. Dalam membaca pengumuman, baca dengan teliti pengumuman tersebut. Pada soal kenapa A salah karena pengumuman dibuat untuk siswa kelas 6 SDN Mande 1, bukan kepada seluruh siswa. Nah, kalau di sini dia ini hanya bergaris besar untuk siswa SDN Mande 1, padahal secara spesifik di sini dikatakan bahwa seluruh siswa kelas 6. Jadi ada penghususan ya. Seluruh siswa kelas 6, bukan seluruh siswa SDN Mande 1 ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ini terlihat sangat mudah tapi bisa mengecoh kita
kalau kita agak terburu-buru menjawab soal-soal seperti ini ya. Jadi perlu teliti dalam menjawab soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya ya. Tujuan penulis tersebut merupakan tujuan menulis sebagai A. Tujuan penugasan, B. Tujuan altruistik, C. Tujuan persuasif, D. Tujuan informatif. Ya, menganggap si pembaca itu bisa menghindarkan kedukaan bagi para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya ya. Dia pembaca itu dianggap sebagai teman hidupnya. Nah, kira-kira tujuan penulis tersebut merupakan tujuan menulis sebagai apa? Sebagai penugasan kah, altruistik kah, persuasif kah, atau informatif kah itu? Nah, sekarang kita cek jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option B ya, tujuan altruistik ya. Coba kita lihat pembahasannya. Tujuan menulis sebagai berikut. Ini adalah beberapa tujuan menulis yang sempat saya temukan atau rangkum. Yang pertama, assignment purpose atau tujuan penugasan. Nah, ini dia. Tujuan penugasan. Penulis tidak memiliki tujuan untuk apa dia menulis ya. Penulis hanya menulis karena mendapat tugas, bukan atas kemauan sendiri. Nah, ini hanya karena tujuan penugasan. Yang kedua, altruistic purpose atau tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan altruistik atau altruistic purpose ya. Kemudian yang ketiga, persuasive purpose, tujuan persuasif, mendorong atau menarik perhatian pembaca agar mau menerima informasi yang disampaikan oleh penulis atau mempengaruhi pembaca. Jadi kalau persuasif dia mendorong atau menarik perhatian pembaca agar mau menerima informasi yang disampaikan oleh penulis atau mempengaruhi pembaca ya. Kemudian yang keempat ada informational purpose, tujuan informatif atau penerangan, memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Yang kelima, self-expressive purpose, tujuan pernyataan diri ya. Penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan diri sendiri kepada para pembaca ya, sama dengan pengalaman pribadi ya, menceritakan pengalaman pribadi. Kemudian yang keenam, creative purpose, tujuan kreatif atau artistik, yang mana penulis bertujuan agar para pembaca dapat menilai nilai artistik atau keindahan, terharu dengan membaca tulisan si penulis ya. Yang ketujuh, problem solving purpose, tujuan pemecahan masalah ya. Penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi ya. Ini sama dengan mungkin sama dengan fiksi ya, atau buku-buku fiksi yang lain. Dia membuat masalah kemudian memecahkan masalah itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah A. Kejadian, B. Tokoh, C. Alur, D. Penulis. Nah, yang manakah yang termasuk di sini unsur-unsur dalam sebuah narasi? Apakah kejadian, tokoh, alur, atau malah penulis? Saya yakin teman-teman paham ini. Jadi jawaban yang tepat adalah option D. Jadi yang tidak termasuk dalam unsur sebuah narasi adalah penulis. Penulis tidak termasuk ke dalam unsur narasi. Yang termasuk itu yang tiga ini ya. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah kejadian. Yang pertama ada kejadian, yang kedua siapa tokohnya, kemudian apa masalahnya, konflik ya. Kemudian apa pesan yang bisa diambil, kemudian alurnya seperti apa, latar yang terdiri atas latar waktu, di mana, kapan terjadinya, tempatnya di mana, dan suasananya seperti apa. Nah, inilah unsur-unsur
yang penting dalam sebuah narasi ya. Jadi perlu dipahami ya. Oke, soal selanjutnya. Alkisah ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Linggar dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ratu Sima mempunyai 3 orang putra, semuanya laki-laki. Putra pertama dan keduanya lahir kembar bernama Pangeran Seta dan Pangeran Seto. Jadi Pangeran Seta dan Pangeran Seto ini adalah putra pertama dari Ratu Sima, tapi mereka kembar ya, ada Seta dan Seto. Keduanya putra kesayangan Ratu Sima, sementara putra ketiga lahir cacat, matanya buta, ia bernama Pangeran Rasi. Jadi putra ketiganya itu buta ya, dia cacat, namanya Pangeran Rasi. Sejak kecil Pangeran Rasi dibesarkan oleh Mbok Tumi, dayang kerajaan yang tugaskan mengasuh Pangeran Rasi. Mereka hidup bahagia, hingga Pangeran Rasi menjadi pemuda yang baik dan santun budi pekertinya. Kemarau terus melanda kerajaan Linggar, seluruh rakyat sangat berharap turunnya hujan. Kerajaan Linggar kekeringan, ada yang mengatakan kerajaan Linggar terkena hukuman karena keserakahan Pangeran Seta dan Pangeran Seto yang menebang pohon di hutan Randu Alas, yaitu hutan yang tumbuh di samping kerajaan Linggar. Seluruh rakyat ada yang berani melaporkan keserakahan kedua pangeran kembar itu. Ya, tidak ada yang berani ya, tak ada yang berani melaporkan keserakahan kedua pangeran kembar itu. Semua orang takut karena kedua putra kesayangan ratu ya. Keduanya adalah putra kesayangan ratu, dikutip dari Cermat Berbahasa penerbit 3 Serangkai. Nah, di sini kisahnya kerajaan Linggarjati ini terkena musibah kemarau yang memanjang ya, atau musibah kekeringan ya. Karena keserakahan dari dua pangeran kembar ini, Pangeran Seto dan Pangeran Seta ya. Dia serakah menebang pohon hutan yang berada di samping kerajaan Linggar ya. Nah, amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah: A. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. B. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. C. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. D. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. Kira-kira apa amanat dari kisah yang ada di atas ini? Kisah kerajaan Linggarjati ini. Nah, jawaban yang tepat adalah kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. Nah, jadi kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Tidak ada yang sombong ya di cerita ini, hanya keserakahan ya. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita, tidak ada yang memamerkan kekurangan ya. Nah, kemudian kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. Nah, tidak boleh juga membanggakan diri sendiri agar percaya diri. Nah, tidak. Intinya di sini tokoh utamanya adalah si Pangeran Rasi yang tetap sabar menjalani hidupnya meskipun cacat dan sebagainya. Kemudian dia diasingkan oleh ibunya karena dia cacat. Tapi malah yang sabar ini, yang tabah hatinya ini, malah lebih bahagia daripada kedua pangeran yang serakah ini ya. Coba kita lihat ini. Pangeran Rasi dibesarkan oleh Mbok Tumi, dayang kerajaan yang tugas mengasuh Pangeran Rasi. Mereka hidup bahagia. Nah, mereka ternyata lebih hidup bahagia dibanding Pangeran Rasi ini lebih hidup bahagia dibanding Pangeran Seta dan Pangeran Seto ini, karena berkat kesabarannya dan ketabahan hatinya menerima kenyataan yang ada. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Jika teman-teman menurut teman-teman ada yang kurang, ada yang salah, silahkan dibenarkan karena saya tidak menggurui teman-teman. Kita hanya sharing di sini, berbagi bersama ya, belajar bareng. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Insya Allah kita akan lanjut materi-materi persiapan pretest PPG kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.